Penggalan sejarah berdirinya Masjid Agung Pemalang tidak bisa lepas dari sejarah perkembangannya penyiaran agama Islam di Kabupaten Pemalang. Menurut catatan para sesepuh kita di Pemalang bahwa dalam sejarah Pemalang mencatat nama-nama pembesar antara lain Patih Sampun. Pada zaman itu menurut cerita para orang tua sesepuh kita ada seorang utusan dari penguasa Banten yang datang ke Pemalang. Utusan tersebut bernama Nur Kalam, Mbah Nur Kalam, makamnya di belakang Masjid Agung Pemalang. Utusan tersebut menghadap Kanjeng Bupati Pemalang menyampaikan maksudnya untuk mengambil pusaka berwujud keris yang bernama setapak yang katanya tertinggal di Desa Penggarit Kecamatan Taman. Setelah diizinkan untuk mengambil keris tersebut, maka Mbah Nur Kalam berhasil membawa keris tersebut dan kembali ke Banten dengan naik perahu. Tetapi apa yang terjadi bolak-balik perahu itu dan mendarat masih saja di pantai Pemalang, akhirnya beliau tidak dapat kembali ke Banten lalu bermukim di Pemalang, kemudian menyiarkan agama Islam di Pemalang dan mendirikan masjid kecil. Masjid tersebut diurus oleh beliau sampai beliau wafat. Pada waktu pembangunannya beliau, Mbah Nur Kalam, dibantu oleh Patih Sampun. Mbah Nur Kalam juga memperoleh sebutan sebagai Mbah Kauman. Setelah beliau wafat maka masjid tersebut diurus oleh umat Islam, namun tidak tercatat nama dua pengurusnya, yang jelas diurus oleh umat Islam yang berada di sekitar masjid tersebut. Hanya saja perlu dicatat beberapa nama ialah Mbah Set bertempat tinggal di Desa Pegatungan. Beliau dimakamkan di Desa Pegatungan dan beliau adalah salah satu dari putra Mbah Salamuddin Arga Kusuma, keturunan Mataram, menurunkan kebanyakan para ulama di Pemalang dan makamnya berada di Desa Pedulungan Taman. Mbah Set mempunyai seorang putra bernama Nawawi Kubro atau Mbah Khotib Panom, yang langsung bertanggung jawab dalam pemeliharaan Masjid Agung Pemalang. Nawawi Kubro mempunyai beberapa putra tetapi yang terkenal ialah Kiai Haji Argubi. Beliau menjabat penghulu Landrat Pemalang, dan sebagai penanggung jawab dan pemeliharaan Masjid Agung Pemalang. Beliau wafat pada tahun 1956, setelah Kiai Haji Argubi tidak menjabat penghulu Landrat dan tidak mengurus Masjid Agung Pemalang maka kepengurusan Masjid Agung Pemalang dipegang oleh PKM, Pengurus Masjid Agung, sebagai lembaga semi-official yang diketahui oleh Almaghfurlah Kiai Haji Roni. Pada tahun 1909 oleh Kiai Haji Argubi setelah mengadakan musyawarah dengan para alim ulama di kota Pemalang antara lain 1. Kiai Haji Ahmad Azhari bin Kiai Haji Hasan Badui ayah dari Kiai Cuzai Kebon Dalem 2. Kiai Haji Asyari, ayah Ham. Kiai Haji Sidik, mertua Kiai Haji Syaban Zuhdi, 3. Kiai Haji Abdul Hamid, Kauman, guru Torikoh, 4. Kiai Haji Azhari, mertua Kiai Maafi Imam Rawatib Masjid Agung, 5. Habib Soleh bin Segaf Serambi depan Masjid Agung Pemalang. Sebelum direhab terlihat di sebelah kanannya kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang sebelum diserahkan kepada pengurus masjid. Di samping musyawarah dengan para alim ulama juga memohon restu kepada penguasa Kanjeng Bupati Pemalang RM Aryo Dinata. Di samping direstui juga biaya pembangunannya 50% ditanggung oleh Kanjeng Bupati Pemalang dan 50% lagi menjadi tanggung jawab para alim ulama, para agnia dan umat Islam Pemalang sebagai jariah wakaf. Setelah pembiayaan dan bahan-bahan material telah cukup tersedia maka pada hari Sabtu Pon tanggal 8 Muharram 1326 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 30 Januari 1909 dimulailah pembongkaran Masjid Lama Kuno, dan pada hari Senin tanggal 1 Februari 1909 berujung tengah dan mustaka masjid diturunkan. Pembongkaran dan pembangunan Masjid Agung tersebut terkecuali ditangani oleh para ahli bangunan, juga secara bergotong royong para alim ulama ikut serta tumandang gawe. Sedang oleh pihak penguasa Kanjeng Bupati Pemalang ditugaskan Mbah Patih Gening untuk mengikuti dan mengawasi jalannya pembangunan, yang selalu mengadakan musyawarah dengan Kiai Haji Sofie, Ajun Penghulu Landrat, Bapak dari Bapak Tibrizi Sofie.
Keadaan bangunan Masjid Agung tersebut yang sejak dari pembangunannya tahun 1090 belum pernah dipugar, terkecuali penambahan perluasan teras depan sehingga keadaannya nampak sudah tua. Di sana-sini terdapat kerusakan-kerusakan dan kebocoran-kebocoran dan mustaanya kelihatan agak miring ke barat. Pada tahun 1965 oleh umat Islam Pemalang dikandung maksud untuk memugar Masjid Agung tersebut dan dibentuklah kepanitiaan pembangunan Masjid Agung tersebut dengan nama BPMB, Badan Pembangunan Masjid Besar, Pemalang, yang diketuai oleh Saudara Muktamad Argubi, putra dari Kiai Haji Argubi, anggota DPR RI. Panitia ini hanya berhasil membangun halaman masjid, kolam wudu, dan kantor Masjid Agung. Usaha kepanitiaan tersebut tidak berkelanjutan dan bubar. Kemudian pada tahun 1977 atas prakarsa bersama Bapak Letkol Haji Yusuf Ahmadi, Bupati Kepala Daerah TKI Kabupaten Pemalang dengan pengurus Masjid Agung Pemalang, disusunlah panitia bersama terdiri dari para alim ulama dan umara di bawah pimpinan bersama Bapak Suroso Rahmat SH Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang dengan Kiai Haji Syaban Zuhdi dan Bapak Nur Effendi pengurus Masjid Agung Pemalang. Formasi kepanitiaan tersebut terdiri dari tokoh-tokoh umaro, alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat, sebagai pengertian yang semakin akrab untuk mewujudkan citra umat Islam yang berkeinginan masjidnya dibangun dan diselaraskan dengan pembangunan kota Pemalang yang sudah nampak semakin cantik, sedangkan masjidnya yang terletak di tengah kota, keadaannya sudah sangat tua dan di sana-sini terdapat kerusakan-kerusakan. Usaha kepanitiaan Masjid Agung Pemalang yang diketuai oleh Bapak Suroso Rahmat sebelum Masehi pada akhir tahun 1979 telah dapat menyelesaikan pembangunan menara dan tiang-tiang depan Masjid Agung Pemalang. Berhubung masa jabatan Bapak Haji Yusuf Ahmad Bupati pada daerah tingkat TI Pemalang telah berakhir dan kepindahan Bapak Suroso Rahmat SH ke Karawang, Jawa Barat, maka pada tahun 1980 kepanitiaan Masjid Agung Pemalang diserah terimakan kepada Bapak Letkol Pol Abdul Wahid dan Res Kepolisian 923 Pemalang. Selama masa kepemimpinan Bapak Abdul Wahid telah dapat menyelesaikan pembangunan serambi depan masjid, tempat-tempat wudhu dan tembok keliling. Kemudian pada tahun 1982 berkenanan dengan kepindahan Bapak Abdul Wahid ke Kudus, maka kepanitiaan pembangunan Masjid Agung Pemalang diserahkan lagi kepada Bapak Letkol Haji Ayo Sukahya. Selama masa kepemimpinan Bapak Ayo Sukahya inilah yang telah berhasil menyelesaikan seluruh pembangunan Masjid Agung Pemalang, yakni pembangunan serambi belakang, bangunan induk, emperan bagian utara dan selatan dan pemasangan sound system lengkap. Sedang lampu-lampu hias yang memperindah Masjid Agung Pemalang mendapat sumbangan dari Bapak Bupati dan Bapak Haji Rifai Sugiono. Dan last but not least adalah peranan yang luar biasa dari Bapak Slamet Haryanto BA Bupati Kepala Daerah tingkat TI Kabupaten Pemalang yang dengan gigih dan bertekad bulat untuk merampungkan seluruh pembangunan Masjid Agung Pemalang. Itulah sebabnya dana yang dipergunakan untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Agung tersebut sebagian besar diambil dari ABPD Daerah tingkat TI Pemalang. Akhirnya terwujudlah pembangunan Masjid Agung Pemalang yang indah. Legalah dan banggalah seluruh umat Islam Pemalang khususnya para alim ulama yang kini telah memiliki masjid yang selama ini diidam-idamkannya. Dengan demikian maka Masjid Agung Pemalang yang dibangun bersama oleh ulama dan umaro merupakan monumen bersejarah lambang kokohnya persatuan dan kesatuan segenap warga daerah Kabupaten Pemalang, simbol manunggalnya ulama dan umaro. Semoga Masjid Agung Pemalang kini merupakan lambang perwujudan kerjasama antara ulama dan umara, demi suksesnya pembangunan daerah yang loh jinawi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikianlah riwayat singkat Masjid Agung Pemalang, yang disusun atas dasar wawancara dengan para sesepuh Pemalang yang mengetahui benar sejarah berdirinya Masjid Agung Pemalang. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sekian terima kasih.